Hai generasi muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Andri, lengkapnya Andri Putranto. Saya dikenal sebagai seorang praktisi kesehatan dan juga pemerhati masalah kesehatan. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, generasi muda tahu nggak arti sehat itu apa? Hah? Oh, sehat nggak sakit gitu. Jadi, atau sakit itu nggak sehat? Nggak seperti itu. Nah, menurut Kementerian Kesehatan, arti sehat adalah seseorang yang sejahtera, baik fisik maupun rohani, tidak ada hendaya atau hambatan, dan secara sosial dia hidup secara produktif. Nah, kalau kita melihat pengertian sehat menurut Kementerian Kesehatan, apakah orang-orang yang tunanetra, orang-orang yang tunarungu, itu disebut nggak sehat? Enggak. Selama para tunarungu, para tunawicara, tunanetra, atau tuna yang lain, tunadaksa dan lain, dia tidak terhambat di dalam aktivitasnya, dia bisa bersosialisasi dengan baik, dan dia hidup produktif, itu disebut sehat. Sementara kalau ada generasi muda yang nggak sakit gitu ya, badannya luar biasa kuat gitu ya, mentalnya juga bagus, tetapi dia menganggur, dia tidak produktif, maka dia tidak disebut sebagai sehat. Karena sehat itu adalah keadaan sejahtera, baik fisik, rohani, mental, sosial, dan dia hidup produktif. Nah, kalau kita akan melihat atau menggolongkan generasi muda mana yang dia dianggap sehat atau tidak, tentu harus ada parameter. Apa sih parameter? Parameter itu adalah ukuran-ukuran rata-rata orang normal yang kemudian kita bisa dibandingkan. Kalau kita masuk di dalam range orang-orang normal, itu disebut parameternya bagus. Tetapi kalau kita di luar itu, nah parameter itu jadi tidak bagus. Nah, generasi muda, apa parameter dari Kementerian Kesehatan untuk melihat, untuk mencek, untuk menggolongkan kita sebagai orang yang sehat? Nah, ada kata-kata yang bagus nih. Kata-katanya adalah cerdik. Cerdik. C, E, R, D, I, dan K. Cerdik. Tentu saja cerdik ini bukan semacam smart, pintar, bukan itu. Karena cerdik ini adalah singkatan. Singkatan dari apa? C-nya itu singkatan dari cek kesehatan. Ya. Kalau E-nya itu adalah enyapkan asap. Kalau R-nya itu adalah rajin, olahraga, atau bergerak. D-nya adalah diet, sehat, seimbang. I-nya adalah istirahat yang cukup. Dan K itu adalah kelola stres. Cerdik, itu yang menjadi parameter supaya kita bisa hidup lebih menjaga kesehatan. Oke, generasi muda, saya ada di Stadion Manahan. Ketika saya tadi masuk, saya sempat dicek suhu tubuhnya. Nah, ini sesuai dengan tadi. Yang parameter pertama yang harus membuat kita sehat itu adalah C, cek kesehatan. Nah, sebetulnya apa cek kesehatan itu? Cek kesehatan itu adalah kita melihat kondisi kesehatan diri kita sendiri. Nah, bagaimana orang itu disebut sehat kalau begitu? Nah, kita lihat sesuai dengan kelompok umurnya, ya. Kalau anak-anak, misalkan anak-anak PAUD, ya pendidikan anak usia dini, atau KB, kelompok bermain, atau TK, taman kanak-kanak, sampai SD kelas 1, 2, dan 3, maka parameter untuk dia bisa disebut sehat kalau dia mengecek berat badan, tinggi badan, kemudian kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Nah, ini parameternya. Di mana itu bisa dilakukan? Di posyandu.
Nah, kalau anak-anak itu ada KMS, Kartu Menuju Sehat. Untuk remaja itu ada IMT. Jadi tinggi badan dan berat badan tadi dimasukkan pada indeks massa tubuh, yaitu proporsi tubuhnya. Itu menggambarkan dia akan menjadi sehat atau tidak. Bagaimana hitungannya? Gampang sebetulnya. Hitungannya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi misalkan saya berat badannya 60 gitu ya, maka dikurangi dibagi tinggi badan 163 dalam bentuk meter 1,6 kuadrat. Nah, itu indeks massa tubuh. Tetapi kadang-kadang secara sederhana orang bisa mengatakan tinggi badan dikurangi 100 ya, kemudian plus minus dari sisanya tadi. Contohnya, tinggi badan saya 163 dikurangi 100 itu tinggal 63. Nah, saya plus minus di situ. Bisa 64, bisa 60-an. Nah, itu dianggap normal. Ini secara simpel saja. Tetapi indeks massa tubuh yang paling penting. Nah, kalau sudah dewasa, sudah lansia begitu, apa parameternya? Ya, parameter ada tensimeter, nadi, suhu, kemudian detak jantung begitu ya, kemudian jumlah respirasi, itu bisa menjadi parameter-parameter alami ya. Kita menghitung nadinya di sini ya, atau kita memegang dada sebelah kiri, detak jantungnya kita hitung, kemudian pernafasannya. Orang normal detak jantungnya sekitar 80 kali per menit, nafasnya bisa dihitung rata-rata 20 kali per menit ya. Tetapi kita juga bisa menghitung melalui alat bantu, yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan trigliserid, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses. Semua pemeriksaan bisa dilakukan. Yang terpenting adalah cek kesehatan. Ini unsur yang pertama. Ceknya di mana? Bisa secara alamiah atau kita masuk pada fasilitas-fasilitas kesehatan. Jangan lupa, kalau ingin sehat, ingat C yang pertama adalah cek kesehatan. Generasi muda, kalau tadi kita bicara huruf pertama dari cerdik C, ya, cek kesehatan. Sekarang kita masuk pada huruf yang kedua, yaitu E. Apa? Enyahkan asap. Tadi kita lihat bahwa asap itu sangat luar biasa, polusi dari kendaraan bermotor. Dan ada lagi loh, asap yang harus kita enyahkan. Tidak dari kendaraan bermotor, tetapi dari yang paling dekat dengan mulut kita, hidung kita. Apa? Asap rokok. Itu harus kita enyahkan kalau kita pengen sehat. Kenapa asap itu kemudian menjadi biang kesehatan kita jadi rusak? Karena asap itu adalah hasil produk buangan metabolisme. Kalau kita ngomong soal mesin, dari buangan mesin keluarlah asapnya, yaitu karbon dioksida, CO2. Dalam tubuh kita juga membuang karbon dioksida, CO2 dari pernafasan kita. Dan kita membutuhkan oksigen untuk metabolisme tubuh kita. Kalau kita makan tanpa oksigen, maka diet makanan tadi tidak akan berguna bagi tubuh kita. Karena tidak ada zat pembakarnya, oksigennya. Nah, kenapa kemudian pembakaran asap ini jadi harus kita enyahkan dari samping kita, dari dekat kita, baik itu dari kendaraan. Oleh sebab itu, mari kita budayakan untuk goes, karena itu lebih sehat tanpa asap. Yang kedua, asap rokok. Asap rokok tidak hanya ngomong rokok yang tradisional, yang konvensional. Vape itu juga termasuk rokok yang elektrik. Dan itu juga tidak bagus untuk kesehatan kita. Kenapa? Bayangkan saja, ketika kita menghirup pengen oksigen, O2, tetapi yang ada di sekitar kita adalah CO2.
maka oksigen yang kita hirup lebih sedikit, maka metabolisme tubuh kita itu akan menurun. Selain itu, kalau di dalam rokok itu ada dua kandungan yang sering diomongkan, yaitu nikotin dan tar. Banyak perusahaan rokok menurunkan kadar nikotin, kadar tar, sehingga seolah-olah rokok itu lebih ramah lingkungan. Padahal bukan. Rokok itu ada dua komponen utama, yaitu tadi tar dan nikotin, dan yang lebih berbahaya itu adalah asapnya. Karena di dalam asapnya itu tidak hanya karbon dioksida, tetapi juga karbon monoksida. Dari satu batang rokok ada sekitar 4.000 bahan kimia yang siap meracuni tubuh kita. Ada bahan untuk pembersih kamar mandi, ada bahan untuk jet, ada bahan bakar untuk campuran cat, ada bahan bakar untuk baterai, ada bahan untuk lilin, ada bahan untuk pewarna, ada bahan macam-macam lah. Ada 4.000 bahan kimia yang akan merusak tubuh kita. Maka sekali lagi, enyahkan asap dari sekeliling kita, terutama asap rokok, vape, dan juga kita kurangi polusi dari motor-motor kita. Yuk, kita goes saja, kita olahraga supaya lebih sehat. Enyahkan asap dari sekeliling kita. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari tubuh yang... Nah, generasi muda, huruf ketiga dari kata-kata cerdik itu adalah R. R itu artinya adalah rajin olahraga. Kenapa kita harus rajin olahraga? Mungkin ada beberapa generasi muda yang mengatakan, saya sudah nyapu lantai di rumah, saya sudah keringetan, saya sudah ngepel, saya sudah keringetan, saya bersihin motor, saya sudah keringetan, makan juga keringetan. Bukan, itu bukan olahraga meskipun berkeringat. Karena itu adalah physical activity, bukan physical fitness. Physical fitness itu akan membuat kita lebih sehat. Tidak hanya sehat, ada satu kata lagi yaitu bugar, ya. Jadi tidak hanya sehat tapi bugar. Bugar itu apa? Bugar itu kalau kita sudah bekerja tetapi masih punya energi untuk melakukan hobi kita, aktivitas kita, hangout kita, itu namanya bugar. Nah, apa perbedaan sehat dan bugar? Orang sehat belum tentu bugar, tetapi orang bugar pasti sudah sehat. Karena kalau bugar itu ada 3 parameter yang harus tunjukkan, yaitu apa? Orang itu punya power ketika melakukan sesuatu. Power. Yang kedua, punya endurance, punya daya tahan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah flexibility. Power, endurance, dan flexibility. Power itu kekuatan, semangat, kemudian endurance ada daya tahan, dan flexibility itu kita sangat mudah untuk bergoyang, untuk melakukan sesuatu dengan tidak ada rasa sakit. Sudah bugar, sehat dengan rajin olahraga, power, endurance, dan flexibility. Saya sudah gatal nih dengar suara ini. Saya mau ikut senam dulu ya. Dadah!
generasi muda, pembicaraan kita sekarang pada huruf yang keempat ya. Tadi ada C, E, R. Ini yang keempat adalah D. D itu tadi adalah diet atau makan. Kalau tadi ada Dapur Solo, ini bukan soal endorse, bukan. Ngomong-ngomong soal diet makan itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang dong, pasti ya. Kata-kata bijak mengatakan bahwa tingkat kesehatan seseorang ditentukan oleh jenis makanan yang dimakan. Maka ada beberapa pemahaman, katakanlah diet makan sesuai dengan golongan darah. Bener nggak sih, kan gitu kan? Atau kita akan makan, ada yang namanya vegetarian, saya tidak suka daging-dagingan, saya suka yang sayur buah, namanya vegetarian, begitu. Ada yang kemudian orang ngomong, saya mau diet karbo misalkan, iya kan? Nah, diet makan itu akan berpengaruh pada tingkat kesehatan. Kenapa bisa berpengaruh terhadap tingkat kesehatan ya? Jadi gini, makanan yang sehat, apalagi untuk generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang, maka makanan yang sehat itu konsepnya menurut Kementerian Kesehatan itu adalah isi piringku. Ya, isi piringku. Oke, sekarang generasi muda, tolong bayangkan sebuah piring. Ya, piring. Piring ini kita bagi dua nih. Ya jangan bagi beneran, pecah nanti ya. Bagi dua nih. Nah, setengah piring, setengah piring. Nah, apa isinya? Kita lihat nih sekarang, ya. Di setengah piring yang pertama, isinya itu kita bagi 3 dulu nih. 1, 2, 3. Jadi ada 3 bagian. Maka isi piringku yang pertama itu adalah 2/3 yang sebelah sini itu adalah karbohidrat. Ya, karbohidrat. Ya, apapun ya, bisa nasi, bisa jagung, bisa kentang, bisa makaroni, bisa mie. Nah, yang sepertiga itu adalah lauk pauk, ya, lauk pauk. Lauk pauk itu bisa daging, baik itu daging sapi, ayam, kambing, maupun dari daging dari ikan, ya, ikan laut, ikan air tawar, ya, atau itu adalah tahu, tempe, boleh. Itu termasuk lauk pauk di situ, ya. Kemudian kita beralih pada piring yang kedua, setengah piring yang kedua. Nah, juga sama, dibagi 3. Ya, dibagi 3. 2/3 dari setengah piring ini, 2/3-nya itu berisi sayuran. Ya, berisi sayuran. Nah, sepertiganya itu berisi buah-buahan. Nah, jadi kalau itu digabung, ya, maka 2/3 ini adalah karbohidrat, ya, nasi sebangsanya, yang ini adalah sayur. Kemudian sepertiga yang ini adalah buah, kemudian yang sini adalah lauk pauk. Ya. Nah, ukurannya apa? Jadi, ukurannya apa? Ukurannya adalah membayangkan isi piringku tadi. Nah, ukurannya apa nih? Ukurannya apakah jumlahnya? Sebetulnya bukan jumlahnya ya, tetapi yang paling tepat itu adalah kalorinya. Ya, kalori yang dibutuhkan. Karena apa? Karena aktivitas tubuh itu membutuhkan kalori, membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakarnya ada pada makanan. Ya, selain nanti pembakarnya membutuhkan oksigen, tetapi makanan ini, intake makanan ini adalah bahan bakarnya untuk kita tumbuh dan berkembang. Generasi muda jangan lupa, bahan bakar yang harus kita makan itu ada 3 jenisnya, yaitu karbo itu untuk menyediakan energinya, kemudian itu adalah protein untuk membentuk tubuhnya, dan adalah lemak itu untuk cadangannya. Maka ketiga-tiganya ini penting. Jangan sampai generasi muda melarang atau membatasi asupan makanan tertentu. Jangan, karena generasi muda harus tumbuh. Jadi 3-tiganya harus ada. Karbonya harus ada, proteinnya harus ada, dan lemaknya harus ada, lipidnya harus ada. Wah, nanti kalau makan yang mengandung lemak, nanti jadi gendut. Enggak. Badan tubuh yang sehat itu membutuhkan asupan itu. Nah, bagaimana supaya badannya tetap terjaga? Jangan lupa, ketika makanan tadi masuk, diimbangi dengan bergerak tadi. Yang R tadi, rajin olahraga atau bergerak. Nah, kalau asupan dan keluarnya itu seimbang, maka dia akan menjadi orang yang sehat.
Maka jangan lupa isi piringku. Ini kalau kita bicara isinya. Yang kedua, bagaimana kita mengolah makanannya sekarang? Mengolah makanannya. Nah, generasi muda lebih baik makanan-makanan tadi itu tidak digoreng, tetapi direbus. Kenapa? Kalau digoreng, asam lemak dari minyak goreng itu juga tidak baik untuk kesehatan, apalagi yang sudah dipakai berulang kali. Tadi generasi muda sudah tahu, banyak gerai-gerai makanan yang mengiming-imingi ketika kita berolahraga, sehingga setelah berolahraga kemudian langsung makan. Sebelumnya tidak boleh, ya. Ada aturan-aturan makannya. Sebelum berolahraga, setengah jam sebelumnya harus sudah mulai mengkonsumsi untuk membuat energi. Nah, setelah olahraga tepat, minumlah air putih yang penting untuk mengganti cairan, ya. Dan supaya tetap sehat, maka 2 jam minimal sebelum tidur sudah tidak boleh makan apapun. Ya, kenapa? Karena akan mempengaruhi tingkat kesehatan kita. Nah, generasi muda, bagaimana kita sehat? Jagalah diet makan yang baik. Salam sehat. Nah, generasi muda, kita sampai pada huruf ke-5, yaitu I, ya, dari kata-kata cerdik. I itu adalah istirahat. Kenapa istirahat itu penting? Tuhan sudah memberikan kita waktu 1 hari 24 jam. Para ahli membagi 1 hari itu menjadi 3 bagian. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam pertama untuk orang bekerja atau sekolah gitu ya. 8 jam kedua untuk istirahat dan 8 jam ketiga untuk tidur. Nah, istirahat dan tidur ini sekarang akan kita jadi gabung. Kenapa istirahat penting? Termasuk tidur di sini. Tidur yang keluar itu adalah hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini akan merepair tubuh kita. Jadi kalau tidurnya cukup, itu akan merepair tubuh kita. Nah, ini juga berkaitan dengan cahaya. Maka ketika malam hari cukupkan tidur mulai jam 9 malam. Itu yang akan terjadi. Ketika orang tertidur lelap, itu yang keluar adalah growth hormone, hormon pertumbuhan. Kalau dia tertidur lelap, hormon pertumbuhan. Jadi kenapa anak-anak kecil itu durasi waktunya tidurnya lebih panjang dibanding orang dewasa atau orang tua. Nah, untuk generasi muda seperti ini, kebutuhan waktu tidurnya itu antara 9 sampai 10 jam sebetulnya. Ya, 9 sampai 10 jam. Nah, dengan adanya merepair tubuh kita hormon melatonin dan growth hormone yang akan menumbuhkan hormon pertumbuhan, maka generasi muda akan mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, kalau generasi muda akan program SKS, ya, sistem kebut semalam, belajar besok mau ujian atau mengerjakan sesuatu, maka yang diambil jangan jam tidurnya sehingga tidurnya kurang, tetapi jam istirahatnya. Nah, istirahat itu untuk apa sebetulnya? Kalau 8 jam tadi untuk belajar atau bekerja, istirahat yang kedua ini, yang 8 jam kedua ini adalah orang-orang melakukan aktivitas hobi sebetulnya. Kemudian main game, membaca. Nah, itu adalah hangout, itu termasuk jam 8 jam kedua, dan 8 jam terakhir adalah tidur. Gunakan waktu istirahat Anda mulai dari hangout, istirahat, mengerjakan hobi, dan juga tidur dengan bijaksana. Nah, generasi muda, kita sampai pada huruf terakhir maksud saya, yaitu K. Apa? Kelola stres. Nah, generasi muda harus mengelola stres. Kenapa? Ini karena berkaitan dengan hormon kortisol. Nah, ketika orang itu stres, yang keluar adalah hormon kortisol dan hormon adrenalin. Ini penting sebetulnya untuk menyiapkan tubuh kita menjadi siap menghadapi segala tantangan. Itu bagus. Tetapi stres dalam tempo lama, justru kortisol ini yang akan mengganggu. Kenapa? Mengganggu sistem metabolisme tubuh. Dan hormon adrenalin itu akan terus memacu jantung dan paru bekerja lebih keras.
dan ini tidak baik untuk kesehatan. Maka marilah kita kelola stres kita. Orang nggak boleh stres, boleh saja, tetapi harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelola stres? Gampang sebetulnya. Yang pertama, dengan mengembalikan semua permasalahan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada masalah yang tanpa diselesaikan oleh Tuhan. Maka kembalilah pada spiritual kita untuk mengelola stres kita. Yang kedua, marilah kita mengendapkan emosi dengan cara apa? Dengan cara rileks, ya. Kita mencari sebuah ketenangan, kita bertafakur, kita berzikir, kita juga bisa pergi ke tempat-tempat yang kemudian akan membuat emosi kita menurun. Seperti saat ini kita ada di Danau UNS. Kelola stres supaya kita tetap sehat. Hai generasi muda, bagaimana? Kita sudah membicarakan soal sehat, kesehatan, dan kebugaran. Ingat, cerdik. Marilah kita jadi orang yang cerdik, orang yang smart, orang pintar untuk selalu menjaga kesehatan kita. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk bangsa dan negara. Salam sehat.